berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Thailand penyelamat muka ASEAN di matchday pertama. Piala Asia 2023 sudah menuntaskan matchday pertama. Timnas Thailand menjadi penyelamat muka ASEAN. Dalam pertandingan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Thailand menang atas Kyrgyzstan berkat brace Supachai Jadid. Sementara wakil ASEAN lainnya tumbang di matchday pertama. Jelang Indonesia versus Vietnam, Sain Patinama janji cepat bugar. Sain Patinama telah kembali berlatih bersama timnas Indonesia. Dia mengatakan butuh penyesuaian lagi dan menjanjikan bakal cepat bugar. Sain mengaku kondisinya baik-baik saja tanpa ada cedera. Kondisi saya lumayan, tetapi perlu membiasakan diri dengan cuaca di sini. Latihan hari ini sangat baik. Saya perlu mengembalikan kondisi agar cepat bugar, ungkap Sain. Pemain Vietnam sudah tahu kelemahan Indonesia. Timnas Vietnam akan melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan Piala Asia 2023. Gelandang Vietnam, Pham Xuan Man, mengaku sudah tahu kekuatan dan kelemahan Indonesia. Analisa pertandingan Indonesia saat tumbang melawan Irak juga sudah dilakukan. Kasus Manchester City lelet banget, ini penjelasan Premier League. Everton menatap hukuman kedua, Nottingham Forest menantikan sanksinya. Tapi perkembangan kasus Manchester City belum juga jelas. Ini penjelasan Premier League. Peraih treble musim lalu itu sudah didakwa atas 115 pelanggaran selama 14 musim sejak 2009. Ya, saya bisa memahami rasa frustasi itu. Saya bisa memahaminya, tetapi dakwaan-dakwaannya berbeda. Cuma itu yang bisa saya katakan, jawab CEO Premier League Richard Master dikutip Metro. Sudah ada tanggal yang ditetapkan untuk persidangan Manchester City, sayangnya saya tak bisa memberitahu kapan, tapi prosesnya berjalan, imbuhnya. Dusan Vlahovic lagi on fire. Juventus meraih kemenangan 3-0 atas Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia. Dusan Vlahovic menjadi bintang dalam kemenangan Bianconeri. Vlahovic juga tercatat selalu terlibat dalam terciptanya gol Juventus di 4 pertandingan terakhir di Serie A. Di 4 laga itu, Vlahovic mencetak 3 gol dan 2 assist. Osimhen pasti akan ke Premier League. Victor Osimhen dikaitkan dengan sejumlah klub Premier League. Penyerang Napoli itu mengakui punya mimpi main di Inggris dan akan mewujudkannya. Tentu saja suatu hari nanti pastinya, tapi untuk sekarang saya punya rencana-rencana lain dalam karir saya yang saya nantikan. Ketika tiba waktunya nanti semua orang akan tahu, ujar Osimhen dikutip Football Italia. Moratti ikut sedih, Mourinho dipecat lagi, singgung situasi rumit Roma. Ex-presiden Inter Milan Massimo Moratti turut sedih, Jose Mourinho dipecat AS Roma. Ia melihat keadaan di Roma memang rumit. Yang lebih pelik, Roma tak bisa leluasa belanja karena dibatasi aturan FFP. Mereka hanya diizinkan UEFA untuk membelanjakan 1,5 juta euro, kecuali bisa menjual pemain lebih dulu. Rumitnya situasi ini yang dinilai Moratti bikin Mourinho tak bisa bekerja dengan optimal. Tujuan Mourinho selanjutnya tak jauh dari Arab Saudi. Jose Mourinho resmi menganggur lagi usai berpisah jalan dengan AS Roma. Klub-klub Arab Saudi diperkirakan akan mendekati Mourinho. Satu klub lain yang dilaporkan mengincarnya juga punya kaitan kuat dengan Arab Saudi, yakni Newcastle United. Pusaran uang Arab Saudi bakal sulit untuk ditolak Mourinho.
Sebagian pemain Barcelona tak lagi percaya Xavi. Direktur olahraga Barcelona Deco menepis rumor Xavi Hernandez akan dipecat usai kekalahan dari Madrid. Meski demikian, Xavi disebut-sebut sudah kehilangan kepercayaan dari sebagian pemainnya. Sumber-sumber yang didapat ESPN mengungkapkan bahwa beberapa pemain Barca sudah lama meragukan pendekatan tim. Mereka juga kesal karena Xavi pernah bilang bahwa mereka tidak bisa beradaptasi dengan gaya bermain Barca. Marseille pertimbangkan Boyan Djorena dari Borussia Dortmund. Media ternama Prancis L'Equipe mengungkapkan bahwa kini Olympique Marseille sedang mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan playmaker Amerika Serikat milik Borussia Dortmund Djorena pada bursa transfer Januari kali ini. Ketertarikan Marseille kepada Djorena tidak lepas dari ketidakpuasan pelatih Gennaro Gattuso terhadap dua rekrutan di musim panas 2023. Oleh sebab itu, Gattuso ingin mendatangkan playmaker baru dan menganggap bahwa Reina adalah pemain yang cocok untuk mengisi skuadnya. Harry Kane tak tutup peluang balik kampung main di Inggris. Harry Kane kini sedang menjalani musim debutnya bersama Bayern Munich setelah ditransfer dari Tottenham Hotspur. Ini adalah kali pertama bomber berusia 30 tahun itu bermain di luar negeri di sepanjang karir profesionalnya. Meski begitu, Harry Kane tetap tidak kehilangan ketajamannya. Striker internasional Inggris itu masih mampu mencetak 26 gol dan menyumbang 8 assist dari total 23 penampilannya sejauh ini. Di balik ketajamannya bersama Bayern, Kane ternyata juga tidak menutup peluang untuk kembali bermain di Liga Premier Inggris di masa depan. Demi pinjam Nordi Mukiele, Bayern siap tanggung gajinya hingga Juni 2024. Bayern Munich kini sedang mencari cara untuk bisa meminjam bek serba bisa Nordi Mukiele dari PSG. Peluang Bayern untuk mendatangkan Mukiele dari PSG bisa dikatakan cukup terbuka karena pemain yang bersangkutan dilaporkan telah mengungkapkan keinginannya untuk hengkang kepada petinggi Les Parisiens. Demi memuluskan langkah peminjaman itu, Bayern Munich berjanji bahwa mereka akan menanggung semua gaji Mukiele hingga Juni 2024 mendatang atau sampai masa peminjamannya berakhir. Untuk penampilan ke-300 bersama Lazio, Anderson bahas kontrak baru. Winger asal Brazil, Felipe Anderson membahas mengenai kontrak barunya dengan Lazio setelah resmi menorehkan penampilan ke-300-nya bersama klub ibu kota Italia di pertandingan melawan Lecce di lanjutan Serie A yang berlangsung minggu lalu. Anderson mengatakan bahwa dirinya dan Lazio sedang membahas perpanjangan kontraknya setelah winger 30 tahun tersebut yang baru pulih dari cederanya menyumbangkan gol tunggal kemenangan atas Lecce yang membawa mereka mendekati zona Liga Champions. Bantai Sassuolo, Massimiliano Allegri tuntut Juventus jadi lebih tajam. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengutarakan kepuasannya usai meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Sassuolo. Allegri tidak menyangkal rasa bahagianya, namun dia menyoroti banyaknya peluang Juve yang gagal menjadi gol dan itu perlu diperbaiki jelang laga berikutnya. Kami puas, namun kami perlu menjadi lebih tajam di sepertiga akhir. Kami harus fokus kepada pertandingan di hari Minggu. Kami memiliki 49 poin sekarang dan harus terus berjuang, terus bekerja dan menjaga performa ini dengan baik, kata Allegri. Masih bau kencur, Daniele De Rossi cuma dikontrak AS Roma sampai Juni. Setelah memecat Mourinho, AS Roma segera menunjuk De Rossi sebagai pengganti. Latar belakangnya yang pernah membela AS Roma sebagai pemain membuat pria 40 tahun itu tampak cocok buat tim Serigala. Akan tetapi soal kepastian melatih, De Rossi jelas-jelas bau kencur. Dia baru menjadi pelatih penuh saat ditunjuk Spal pada 11 Oktober 2022. De Rossi hancur-hancuran dan hanya bertahan selama 4 bulan di klub Serie B tersebut. Kelihatannya karena tidak yakin pada kemampuan De Rossi, AS Roma hanya mengontraknya sampai Juni mendatang. Ancelotti konfirmasi Kepa bakal bermain saat lawan Almeria.
Salah satu topik pembicaraan besar seputar Real Madrid selama beberapa bulan terakhir adalah mengenai situasi penjaga gawang. Carlo Ancelotti telah mengkonfirmasi Kepa Arrizabalaga untuk bermain saat melawan Almeria akhir pekan ini. Dengan Lunin terpaksa duduk di bangku cadangan di La Liga, namun dia akan menjadi starter melawan Atletico Madrid di Copa del Rey pada hari Kamis. Kamis adalah pertandingan untuk Lunin dan Kepa akan kembali ke Liga, katanya. Xavi Hernandez siap menghadapi keraguan atas masa depannya di Barcelona. Xavi Hernandez mengakui bahwa memperkirakan akan ada pertanyaan mengenai masa depannya di Barcelona, namun dia mendukung dirinya untuk membalikan keadaan. Barcelona dikalahkan 4-1 oleh Real Madrid di final Supercopa de España. Dia mengakui tekanan yang semakin besar di pundaknya, namun menegaskan bahwa dia tetap menjadi manajer terbaik untuk proyek tersebut. Direktur olahraga Deco memberi dukungannya kepada Xavi Hernandez dan menekankan bahwa masa depannya di klub tidak dipertanyakan. Newcastle United tunda keinginan untuk merekrut Calvin Phillips. Newcastle United telah menghentikan pendekatan mereka terhadap Calvin Phillips untuk saat ini, karena mereka belum siap untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Manchester City. Timaran Pep Guardiola telah berulang kali menuntut biaya peminjaman sebesar 7 juta pound sterling dan klausul kewajiban membeli sebesar 40 juta pound sterling. Klub memiliki anggaran yang sangat terbatas untuk dibelanjakan di bulan Januari dan Howe sedang mempertimbangkan untuk melakukan peminjaman pemain lain yang berkualitas. Scott McTominay yakin Rasmus Højlund bakal cetak banyak gol. Pada akhir pekan lalu, Manchester United hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 saat menjamu Tottenham Hotspur. Laga tersebut menjadi momen yang spesial bagi Rasmus Højlund karena ia berhasil mencetak gol keduanya musim ini di Premier League. Penampilan apik Højlund pada laga tersebut mendapatkan pujian dari Scott McTominay. Dia mengaku sangat terkesan dengan kualitas bintang muda asal Denmark tersebut dan meyakini Højlund akan mencetak lebih banyak gol bagi Setan Merah. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!